Ada pepatah yang mengatakan, sejauh-jauhnya pengembara berlari, dia hanya sedang mencari jalan pulang. Di Balige, nama David Leonardo adalah sebuah rahasia yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon di tepian Danau Toba. Sebuah api yang hampir padam sebelum sempat menyala. Balige, sebuah kota di pesisir selatan Danau Toba yang menjadi tanah kelahiran sekaligus saksi bisu kehidupan seorang David Leonardo, akrab disapa Leo. Leo adalah anak kedua dari 8 bersaudara, putra dari Parlinggoman Lumban Toruan dan Risma Lumban Raja. Tanggung jawabnya sebagai seorang anak sekaligus kakak bagi ke-6 adiknya. Leo menjadi tulang punggung yang menopang harapan keluarga, bekerja serabutan dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan lainnya. Kami bersaudara itu 8 bang, aku anak kedua. Sehari-hari kayak orang tua, bapak kan supir, mama jualan itu bang. Jadi kalau kita mau berangkat sekolah pagi itu kita ini dulu bang, motongin sayur, baru kayak kerja masing-masing lah. Setiap anak kan ada kerjanya dibuat. Kalau aku motongin sayur tiap pagi, sayur baru berangkat sekolah. Dulu pernah kerja ngangkut batu dari danau, angkutin, baru kalau ada orang beli kan kerja di orang kan, udah ngangkutin dari danau ke mobilnya tuh, mobil truk gitu, situ. Jadi di situ kerja biar ada jajan tambahan kan, gitu bang. Soalnya orang tua ngasih jajan kan nggak gede kan, jadi aku kerja sampingannya itu bang. Nggak mudah ya bang, anak kedua dari 8 bersaudara gitu. Aku punya abang 1, aku anak kedua. Adik-adikku masih ada 6 lagi lah. Situ kita nggak mudah bang. Ya namanya aku sama abangku beda 1 tahun kan, pasti pemikiran hampir-hampir sama gitulah. Jadi anak kedua dari 8 bersaudara kayak, aduh gimana ya adik-adikku ya, pasti kecil-kecil. Kayak khawatir juga sih bang, kayak masa depan, aku aja kayak gini gitu loh bang, kayak masa depan orang ini nanti gimana ya, kalau bisa harus lebih bagus lah daripada aku gitu loh bang. Solidaritas bukan konsep abstrak di Balige, tetapi cara pasti untuk bertahan hidup. Bagi Leo, membela kehormatan keluarga dan teman-teman adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Namun, prinsip itu pula yang akhirnya mengubah arah hidup Leo. Arah yang memaksanya untuk berhenti menoleh ke belakang. Aku melindungi teman-temanku yang sering dibully orang, bukan ini sih, kasihan aja sih bang. Aku kasihannya sama teman yang anak-anak kos sih bang. Dia anak kos, dia jauh-jauh dari kampung datang ke tempat kami, ke Balige sekolah. Tapi ada putra daerah yang ngebully orang-orang itu, kayak minta uangnya lah, inilah, kalau nggak dikasih uang dipukulin gitu loh. Jadi aku nggak suka bang. Jadi dulu bang, waktu tamat sekolah kita kan udah ada kesibukan lah kayak kerja. Nah pada saat itu aku ini bang sama teman nongkrong. Nah ada nih musuh buyutanku bang. Ini musuh buyutanku ini yang sering mukulin anak-anak kos. Orang itu lewat 3 orang naik motor. Karena kayak nantang gitu bang, nantang. Ya udah kami kejar. Tapi pas kami kejar kami udah bawa sajam tuh bang, pisau sama teman. Aku yang bawa motor, teman yang megang ininya nih, sajamnya nih. Nah, udah tuh. Dia mau narik pisaunya bang. Pisaunya ini aku tahan nih, soalnya dia pegang kan, aku tahan. Nah temanku yang megang pisau yang satu lagi gitu. Pengennya aku mau pecahin, mau tusuk langsung, atau enggak pecahin kepalanya gitu bang. Soalnya orang ini aku udah benci banget gitu loh bang, lihat orang ini udah. Ini orang
nggak beres itu loh bang. Udah yang itu aku pukulin bang, pukulin, udah tuh habis itu langsung warga datang, soalnya malam hari bang, warga datang kami cabut, nah dari situ naik motor lagi kejar-kejaran lagi sampai lempar batu ke lawan itu tuh. Pada saat itu teman ngelempar dari belakang kena, orang itu bertiga jatuh, warga pada datang semua tuh bang, orang itu kan udah babak belur kan. Udah tuh dari situ kami langsung cabut bang. Jakarta tidak pernah menjanjikan apapun bagi pendatang baru. Ia adalah rimba beton yang tak acuh terhadap ribuan mimpi yang seringkali tumbang sebelum sempat berdiri. Tidak terkecuali Leo, yang datang dengan beribu beban di pundaknya. Bagi Leo, Jakarta adalah kota di mana ia bisa memulai lembaran baru, jauh dari riuh masalah di kampung halamannya. Di Jakarta, ia hanyalah satu dari jutaan wajah yang selalu bergegas. Seorang asing yang tersembunyi di balik debu jalanan dan deru mesin kota. Pertama kali datang ke Jakarta kayak pikirannya kayak gimana ya bang? Pas masuk bis, udah jalan nih bis nih. Aduh, pasti ada sih rasa ketakutan gitu ya bang. Soalnya baru pertama ke Jakarta dan naik bis berhari-hari gitu bang. Sepanjang mobil tuh sampai Merak lah, Merak ya penyeberangan ya, Lampung tuh. Dari kampung sampai ke situ aku kayak gimana ya? Mau jadi apa aku ya? Sedangkan aku cari polisi nih. Aku lihat situasi gimana ya? Bakalan dicegat gak aku ya? Gitu loh bang. Jadi ya, dan di Jakarta juga aku ngapain? Pada saat itu aku kayak adalah ngabarin teman juga, ngabarin kayak aku mau datang ke Jakarta ya. Gituin bang, Jakarta udah ini lagi malam hari kan bang kan, lampunya kan dari penyeberangan kan. Anjir ini Jakarta, aku udah mau nyampe Jakarta nih, aku mau jadi apaan ini gitu loh bang. Aku mau jadi apaan nih, aku stres nih. Udah bang di situ kayak, aduh, udahlah ikutin alur aja lah gitu loh bang, udah pasrah gitu bang. Mau jadi apalah di Jakarta ini gitu. Dikenalinnya sama Bang Sony. Bang Sony ini udah pemain USU lah, anak USU udah gede lah namanya di zaman itu bang. Atlet di sini dulu. Dan aku juga udah bulat bang, mau jadi apa lagi. Sedangkan aku di kampung berantem tiap hari nih. Berantem. Jalannya ini kali ya aku jadi fighter ya. Kayaknya aku bisa deh. Soalnya aku pada saat itu mikirnya di sini dulu aja aku nggak ada bela diri, tapi aku kalau berantem ya bisa-bisa aja gitu. Apalagi aku udah belajar gitu loh bang. Udah mulai pendekatan sama Bang Sony itu pun agak lama gitu ya bang ya. Pada saat itu kayak adalah abangan Bang Berlin. Bang Berlin ini itulah jadi bapak aku juga di sini bang. Dia yang nampung aku. Dah pada saat itu dia ada warkop. Jadi warkop ini mie gomak Natabo namanya bang. Jual mie gomak kayak makanan khas Batak itu bang. Kerja lah aku di situ bang. Kerja di warkop. Jadi kayak buatin kopi, buatin mie gomak, mie tek-tek. Aku dulu kerja situ bang. Diajaklah latihan sekali kebetulan di sini Proximo. Diajak latihan sekali kayak, wih gini ya. Tiba-tiba gimana sih bang, pertama kali diajak latihan langsung diajak sparring. Dia bilang kayak, udah kita sparring, kamu buat gayamu kayak berantem di jalanan, digituin bang. Pakai glove, biasanya nggak pernah pakai glove bang. Udah tiba-tiba pakai itu kayak, anjir. Susah juga ya, aku dipukulin ini. Gila susah juga ya, nggak segampang yang aku pikirkan ya. Situlah bang. Nah di situ aku kayak ada antusias kayak enak juga nih. Kayaknya aku harus nyalurin ke sini nih, ke bela diri ini nih gitu bang. Diajaklah persiapan ke Cibubur. Di Cibubur lah bang, Bang Sony latihan dan di situ aku dititip bang. Di camp itulah, dari camp itulah aku sampai dari nol juga aku di camp itulah. Dari camp itu yang bisa gedein aku sampai main di pro lah, dari MMA, Muay Thai sampai kickboxing gitu loh bang. Di camp yang di Cibubur bang. Yang dari sana aku dibentuk
Dari nol belajar nendang, pukul di sana bang, sampai menjuarai kayak Asian Championship, SEA Games, sampai ke PON, latihan sampai masuk Platda di sini bang sekarang di Proximo, Platda DKI bang. Ketemu sama Pak Yoko lah. Pak Yoko ini bilang kayak, lu mau kan main di sini gitu? Ya mau lah Pak gitu ya. Serius ya udah lu latihan bagus lah ini gitu lah. Mungkin kira-kira di 2019-an lah itu. Kebetulan juga ada kenalan, memang dia punya camp, salah satu camp ada di Cibubur lah. Nah, jadi memang kita sering, kebetulan dia juga sering kirim atlet ke acara kita, terus ya ada hubungan baik lah dengan mereka. Nah terus saya main ke sana, sering main. Nah kebetulan di sana itu ada Leo lah ceritanya awalnya tuh. Saya ngobrol-ngobrol, saya lihat. Kebetulan waktu itu dia berdua tuh sama almarhum Rahul Pinem. Saya lihat sekali, 2 kali, 3 kali ketemu, ngobrol. Awal tuh masih belum ada terlalu kepikiran untuk seperti gimana. Nah, kebetulan memang pada saat itu kan saya juga saya itu adalah ketua kickboxing DKI Jakarta. Yang memang saya juga ada perlu untuk mencari atlet-atlet untuk DKI. Kebetulan pas saya lihat Leo, lihat Rahul, awal juga dia masih belum bagus lah, maksudnya biasa-biasa aja. Cuman kan beberapa hal yang saya lihat dari mereka berdua tuh, contoh attitude-nya bagus, sopan santunnya bagus. Jadi menurut saya kalau teknik, udah deh itu nantilah, gampang lah. Yang penting kita perlu, dan umurnya juga waktu itu memang muda banget Leo, masih 19 tahun lah. Akhirnya saya bilang sama pelatih sekaligus ownernya, mau nggak dimasukin ke tim DKI, tapi saya cuma mau urusin orang yang mau diurusin. Kalau setengah-setengah saya nggak mau. Terus dibilang, ya udah boleh aja kalau emang masuk kriterianya gini. Ya dibilang masuk kriteria juga kita masih belum tahu kriteria seperti apa, karena kan baru mulai juga kan. Kickboxing di Indonesia tuh masih baru mulai juga. Akhirnya dari situ kita ketemu, saya ngobrol sama Leo, sama Rahul almarhum, terutama Leo juga bilang, mau nggak? Kalau mau ya kita minta serius. Kita latihan adanya di camp di DKI. Udah berjalan bolak-balik latihan, akhirnya ya udah dia ada perjanjian kerjasama, kita jadikan dia atlet pelatih DKI. Itulah awal-awalnya tuh saya ketemu Leo. Kalau masa lalu gini, masa lalu tuh sebenarnya saya juga denger cerita aja sih, ya kan. Jadi Leo tuh sebelum ke Cibubur tuh dia kesini dulu. Sayangnya nggak ada di sini. Leo tuh kan pada saat dulu aku denger ceritanya, dia tuh kan bukan siapa-siapa, dia nggak bisa tanding, cuman bandel aja orangnya, berantem aja terus di sekolahnya di mana. Kan dia kalau nggak salah kabur, di ke Jakarta tuh kabur gara-gara berantem kan. Nah, dia kesini. Kebetulan dulu ada salah satu atlet saya juga yang bawa dia kesini. Tapi saya nggak ada, terus nggak ketemu. Akhirnya di Cibubur, mungkin di Cibubur ada posisi lah, ya kan. Kalau nggak salah dia jadi OB di awal itu, kalau nggak salah ya. Udah, akhirnya di OB dulu, pelan-pelan latihan. Nah, kalau memang awal-awalnya itu saya tahu Leo tuh agak perih juga hidupnya gitu loh. Di sana tuh sampai di sini dia sempat kerja di Warkop kalau nggak salah tuh. Dia kerja di Warkop, dari Warkop baru dia ke camp yang di Cibubur. Kalau attitude sih dari awal sih sudah lihat ya, oke ya anaknya, maksudnya kan itu penting ya, attitude, sopan santun tuh penting. Cuma mau fight bagus kalau attitude enggak tuh, percuma lah kira-kira. Awalnya kita mengambil atlet-atlet untuk persiapan PON ya dulu, kita seleksi. Saya lihat dari awalnya juga sebelum ada seleksi saya udah feeling gitu sama si Leo. Ini anak bagus nih. Dan orangnya nggak neko-neko juga. Karena beberapa kali mereka juga main-main kan di sini juga kan. Kita lihat ini orangnya nggak banyak ngomong, disuruh latihan, suruh ini nggak banyak cincong lah pokoknya. Dan saya lihat juga ini orang-orang yang disiplin gitu. Disuruh datang jam segini, dia datang jam segini gitu. Dan saya lihat juga ya kalau di fighter itu kita perlukan mental pertama. Kita lihat juga nih mentalnya juga oke gitu. Iya, sebenarnya kita lihat paling kita utamain di atlet itu attitude dulu ya. Jadi dia bisa menghargai pelatih, dia bisa menghargai teman atletnya sendiri, dan dia bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Pertama yang paling kita lihat itu ya. Soalnya kalau orang udah attitude-nya udah nggak bagus, dikasih apapun pasti dia akan melakukan hal-hal yang ya disuka aja gitu.
Tapi saya lihat si Leo nih orangnya attitude-nya bagus. Dan saya lihat rating di antara yang lainnya dia juga termasuk yang paling bagus lah. Itu yang paling penting sih. Walaupun banyak ya yang kelebihan-kelebihan dari Leo yang lain ya. Seperti dia punya kedisiplinan yang bagus, dia punya mental yang bagus. Dan rata-rata orang-orang perantau pasti mentalnya bagus lah dan cocok untuk jadi atlet. Rata-rata orang-orang dari daerah, dia masuk ke Jakarta, dia juga kaget dengan pergaulan sini. Dia ke sana, dia ke sini, dia ke camp ini. Jadi nggak fokus gitu untuk latihan. Tapi kalau Leo, dia bagus, dia punya teman-teman yang bagus, yang banyak, yang rata-rata juga atlet-atlet semua ya. Jadi dia masuk ke tempat yang komunitas yang bagus dan dia jadi di situ. Saya sebagai pemilik camp, owner camp juga, terus saya juga ketua dari Kickboxing DKI, itu kan kita memilih atlet, saya hanya bisa melihat. Tapi kan saya juga punya feeling. Saya juga punya insting yang mungkin orang lain belum tentu punya. Pelatih juga sama. Kalau pelatih kan ngeliatnya gini, coba tes padding, ini, itu, samsak, ini. Wah, itu kan lihat. Kalau saya mungkin ada beda sendiri. Jadi saya ngeliatin nih anak, nggak tahu ya, bukan sixth sense, bukan, tapi ya ada feeling aja nih, ini boleh nih kayaknya anak nih. Yang seperti Leo tuh banyak dari zaman dulu kesini banyak. Dan itu keluar masuk bro. Masuk, terus tiba-tiba ada ketidakcocokan, keluar. Jadi datang dan pergi, atlet itu datang dan pergi. Apalagi misalnya kita udah dididik bagus, tiba-tiba tetangga menawarkan lebih menarik. Kita cuma bisa kasih contoh misalnya, apalagi dulu sebelum saya pegang Kickboxing DKI itu, kita kan bener-bener ya berharap ya mereka dari tanding aja mereka dapat income. Saya nggak kasih mereka untuk jadi trainer gitu. Nah pada saat itu terjadi kan mereka ada kebutuhan yang harus mereka tutupin. Terus tetangga kasih, gue kasih gaji sekian, padahal yang ngebangun tuh ini kan yang sering, hal-hal yang sering terjadi di dunia combat sport antar camp ini kan ya seperti ini gitu. Nah ya kalau dibilang banyak, keluar masuk banyak, yang seperti lo banyak. Cuma dibalik lagi, kita punya feeling, punya insting, dan dilanjutkan dengan kita lihat, setahun, 2 tahun, perubahannya seperti apa. Makanya saya bilang di awal, sebelum lo mau ke kita, yang pertama kita hanya mau urusin orang yang mau diurusin. Kalau lo ngerasa mau diurusin, kita urusin. Tapi kalau enggak, udah deh, mendingan nggak usah, dibanding buang-buang waktu juga. Kasih kesempatan yang lain juga aja. Tapi kita open kok, siapa aja yang memang mau kesini, mau latihan. Tapi ya kembali lagi kalau di sini tuh gimana ya, harus apa adanya aja gitu. Kalau nggak apa adanya kita mental-mental sendiri. Di camp Proximo, Leo tidak hanya menemukan tempat untuk berlatih, tetapi juga rumahnya yang baru. Di camp ini, Leo tak lagi berdiri sendiri. Ia menemukan keluarga baru dalam wajah teman-teman atlet seperjuangan. Teman-teman yang ikut membantunya melangkah menjadi seorang pemenang. Dulu awal saya sama Leo bertemu itu waktu kita seleknas tahun 2020 ya. Itu kita seleknas dari tim DKI. Nah, di situ kita mulai kenal tuh. Dan di situ ternyata kita punya kesamaan tuh awal kenalan. Dan kita sama-sama punya tekad dan niat sebagai perantau bahwa kita akan berjuang di dunia bela diri ini sampai sukses. Di situ saya punya kesamaan dengan Leo bahwa kita punya tujuan, niat bahwa kita akan berjuang dan sukses di dunia bela diri ini. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita sukses dan bisa satu panggung sama-sama. Yang gue suka dari Leo selama keseharian kita, dia orangnya respect sama sesama fighter, teman ataupun orang luar. Ya respect, terus dia mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan mampu beradaptasi dengan perbedaan suku ya. Itu yang saya suka dari Leo. Kesan bertemu Leo sih menurut saya itu kalau diri saya itu sangat buruk ya. Karena pertama kali ketemu dia itu kita bertarung di MMA. Saya ketemu dia di MMA dan saya kalah dapat banting dari dia. Dan ketemu lagi di Timnas Indonesia 2019 di SEA Games 2019 dan sekarang jadi satu tim di DKI. Ya dari awalnya buruk dan sekarang jadi baik sih, jadi satu tim. Itu terkesan banget buat saya orang. Prosesnya sih panjang ya, karena dulu saya sama dia beda tim. Dan beda tim, tapi karena ada naungan Pengprov DKI kita jadi
semua seleksi di situ, dan seleksi di tim DKI itu pun beda kelas. Jadi sekarang jadi satu tim, latihan bareng. Ya kan dulu emang kayak pengen balas dendam, tapi semua udah terkabul. Sempat ketemu juga di baku hantam, tapi ya itu kita di atas ring emang musuh, tapi di bawah kita tetap teman. Kemenangan Leo dapatkan tidak secara instan. Setiap proses yang dilewatinya menjadi pelajaran yang sangat berarti. Dari arena amatir PON hingga panggung besar profesional HSS. Di atas ring, Leo tidak hanya bertarung melawan musuh di depannya, tetapi juga stigma buruk seorang perantau dan kisah lama yang membelenggu dirinya. Leo akhirnya bisa membuktikan bahwa ia telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidupnya, menaklukkan dirinya sendiri. Kalau dari sisi gaya bertarung, kalau dari sisi pelatihan, kita tidak ada dibeda-bedain. Apa yang A lakukan, B, C, D juga melakukan. Jadi antara Leo dengan tim yang lain, itu cara pelatihannya nggak beda. Sama, tapi masing-masing mereka bisa mengembangkan dirinya sendiri. Contoh Leo, dia tahu kelebihannya di mana. Waktu HSS pertama, waktu HSS ke-6 itu kok nggak salah kan Leo kan juga di kakinya nggak keluar. Karena kenapa? Karena kan cedera waktu itu. Dia menggunakan tangan. Dan kedua, dia ya tahu sendiri 45 detik dia belum mau pakai kaki, ya sudah selesai gitu. Rata-rata atlet itu gini, dari sistem pelatihan kita di sini tuh nggak ada perbedaan, sama semuanya. Cuman masing-masing anak itu biasanya dia tahu kelebihannya di mana. Nah itu kita membiarkan dia untuk mengimprovisasikan di pada saat dia fight, diaplikasikan pada saat dia fight. Jadi kalau saya lihat kelebihannya Leo hampir sama dengan yang lain, cuman memang Leo hook kirinya memang dia agak beda sendiri. Terus Leo termasuk yang fight IQ-nya agak lumayan tinggi. Leo tuh dia bisa melihat, bisa membedakan kapan dia mesti masuk, kapan dia mesti keluar. Ya sedikit banyak saya paham karena lama juga saya sama Leo kan. Anak-anak lain juga sama seperti itu. Jadi itulah yang membedakan Leo dengan yang lain gitu. Mereka ngerasa bahwa ya gue punya kelebihan sendiri, yang ini sendiri ya ini kelebihan. Nah itu dia bisa mengaplikasikan itu di pada saat dia fight, itulah yang membuat dia berbeda dari yang lain gitu. Nah ini untungnya mereka termasuk Leo ya masuk ke tim pelatdanya DKI ya. Jadi latihannya jangka panjang dia sudah siap gitu. Jadi kemarin kita setelah PON kita cuma break 2 bulan, kita langsung masuk pelatda lagi dan rutin setiap harinya dia latihan gitu. Jadi jedanya untuk nggak latihan nggak ada gitu. Dan dia fokus untuk dengan priorisasi yang kita berikan untuk menuju ke PON. Jadi kalaupun ada event yang buat HSS untuk pro-nya, dia tinggal di mix sedikit udah jadi. Dan ini bahan juga udah bahan bagus gitu. Si Leo-nya udah bahan bagus. Dia sudah pernah juara PON, dia sudah di SEA Games. Jadi mentalnya secara kualitas tekniknya, secara mentalnya udah jadi semua gitu. Tinggal dipoles dikit udah siap gitu. Ya memang kita di amatir itu kita perlu dengan teknik ya. Jadi KO itu aja bonus lah ibaratnya. Kita ngebuat pertandingan itu seperti kita main catur gitu, ada strateginya. Setiap pertandingan ada strateginya, ada game plan-nya. Jadi kita buat dia menguasai, enjoy dengan pertandingan itu gitu. Dia dengan teknik-tekniknya dan KO itu hanya bonusnya aja. Jadi kita nggak ngejar KO, kita buat dia cari poin. Nah, kita masukkan di strategi itu gimana caranya dia banyakin poin dan bisa ngeledakin one punch atau kicknya yang buat lawannya KO. Itu aja. Kalau dari saya, penilaian saya kalau segi mental sih nggak usah dibicarain lagi ya, karena saya lihat sendiri pas tanding kemarin pas dia menang berapa detik itu, karena perjuangan dia nggak mudah gitu. Saya lihat sendiri pas saya kalau biasa tanding tuh hampir 10 kilo, dia itu hampir 15 kiloan. Nuruninnya itu gila-gilaan itu, saya bilang saya aja sampai nggak sanggup gitu, dia masih sanggup gitu.
ya kan. Dari mentalnya sih saya yakin dia bakal seorang juara gitu. Dari yang saya lihat selama ini gitu. Kalau itu nggak usah ditanya lagi kalau soal mental gitu. Dia penglihatan dia cepat nangkep gitu. Cepat nangkap apa yang pelatih kasih, agresif lah. Dalam arti, oh pelatih ngasih ini dia langsung nangkap pemikirannya. Banyak kan ada yang lemot, ada yang ini, tapi dia enggak. Dia teknik apa, dia cuma ambil 1, 2, 3, yang penting berguna buat dia dalemin seperti itu. Yang bikin Leo hebat di ring itu pertama pengalamannya dia. Daerah dia merantau kan sudah cukup lama di Jakarta ya, pertandingan-pertandingan melawan senior-senior bela diri di Indonesia udah pernah dia jalani di dunia MMA maupun striking dia udah pernah jalani, dan yang paling nilai plus dari dia tuh dia punya IQ bertanding yang baik. Teknik-teknik yang diberikan oleh pelatih itu dia menyerap dan dia mampu membuat itu di ring menjadi kenyataan yang dia pelajari di tempat latihan. Hebatnya dia tuh IQ-nya hebat, IQ-nya tinggi, bagus. Gini, kalau menurut saya fight IQ itu adalah bagaimana cara dia menyerap ilmu. Satu, ilmu pada saat latihan, atau pada saat dia menonton ataupun apapun. Fighter kan pasti suka nonton nih di YouTube apa di mana itu kan, dia suka lihat. Nah, itu kemampuan yang saya bilang fight IQ itu adalah kemampuan dia untuk menyerap dan mengaplikasikan. Jadi memang dia tahu nih, misalnya orang ada nonton tapi dia kosong-kosong aja. Dia nonton, ya udah nonton gitu loh. Ini bagus ya. Tapi dia tidak bisa mengaplikasikan itu pada saat dia berlatih atau bertanding. Nah, terus kalau yang menurut saya nih ya, ini menurut saya nih, kalau yang fighter dengan IQ yang agak bagus itu, orang pinter itu tahu kapan dia masuk dan kapan dia keluar. Karena itu bener-bener faktor banyak sebenarnya. Bagaimana dia cara masuk, bagaimana dia cara keluar, kapan dia masuk, kapan dia keluar, kapan dia mesti defense, kapan dia mesti nyerang. Itu kan dia mesti nge-build di dalam diri sendiri. Kita di sini misalnya pelatih, terus manajemen, itu kan kita cuma bisa kasih materi aja. Tapi cara serapnya dia, menyerap ilmu, menyerap segala sesuatunya untuk diaplikasikan pada saat tanding, itu yang menurut saya itulah menjadi acuan seseorang itu fight IQ-nya tinggi apa enggak. Daya serapnya dia dan cara dia mengaplikasikan. Karena ada orang yang latihan udah bertahun-tahun, begitu aja tandingnya. Begitu nggak ada perkembangan gitu. Kalau menurut saya itu pandangan saya seperti itu kira-kira fight IQ itu. Kalau Leo itu kan dia sudah memang udah atlet elitnya di kickboxing. Dia pernah juara SEA Games juga kalau nggak salah perunggu. Leo juga kejuaraan dunia juga. Terus dia juga medali emas. Kita tahu lah medali emas di PON juga. Jadi Leo tuh jatuhnya dia memang sudah atlet elitnya daripada bukan cuma di DKI tapi di nasional juga. Nah kalau bicara tanya di DKI ya Leo levelnya untuk di kelasnya ya dia sekarang ya nomor 1. Karena kenapa? Pertama dia juga anak Platda dan dia medali emas di SEA Games. Di PON kemarin. PON Sumut, Aceh Sumut. Ya artinya untuk di kelas Leo dengan kategori Leo itu kalau nggak salah main di full contact di 60 kg kalau nggak salah. Nah kalau di DKI di Jakarta Leo nomor 1 dan di nasional pun sama nomor 1. Kenapa? Karena dia kemarin di PON dia dapat medali emas. Jadi cara berhitungnya ya kita seperti itu. Tapi kalau di luaran lihat ada yang lebih bagus dari Leo, kita nggak tahu. Nggak bisa dinilai seperti itu. Dibilang nggak ada, ya banyak. Dibilang banyak, ya Leo buktinya ya memang di nasional. Ajang kita kan ngeliat ajangnya aja. Ajangnya di PON itu kan ajang PON di amatir itu kan PON nih ajangnya nih. Ya udah Leo medali emas nasional, ya saya anggap ya Leo yang terbaik karena dia medali emas gitu. Tapi bukan berarti yang perak atau yang nggak terbaik juga. Ya namanya sudah masuk di level nasional, kita semua tuh pasti udah bagus semua. Jangankan nggak usah dapat medali deh, yang lolos saja ya kita anggap mereka udah elit, udah masuk tim elit gitu loh. Cuman beruntung nggak beruntungnya aja mereka gitu aja sih. Pada akhirnya, ring hanyalah sebuah panggung kecil. Pertarungan yang sebenarnya telah Leo menangkan jauh sebelum lonceng ronde pertama berbunyi. Hari ini, Leo tidak lagi perlu berlari dari bayang-bayang masa lalu di Bali G. Ia telah menemukan jalan pulangnya sendiri. Seorang pemuda yang dulu hanya punya kepalan tangan untuk bertahan, kini punya tujuan untuk diperjuangkan.
amatir nggak banyak orang tahu. Untuk memperkenalkan orang itu adalah jadi di pro. Leo menang SEA Games lah, misalnya medali di SEA Games, misalnya di kejuaraan dunia. Setelah menang ya udah biasa aja. Tapi kalau pas di HSS ini begitu menang, Pak, nambah kali followers, nambah banyak katanya, oh iya bagus lah. Jadi kan kelihatan kita ngeliatnya dari situ aja gitu. Karena beda nih, dunia yang berbeda kalau menurut saya ya. Ini menurut saya nih, dunia yang berbeda nih antara amatir dengan profesional nih berbeda nih. Hasilnya, efeknya tuh benar-benar berbeda gitu. Nah, apalagi kalau memang kayak Leo nih, di amatirnya juga udah kuat, terus di pro-nya juga kuat, otomatis kita dari cabang olahraga kickboxing pasti akan keangkat lah. Gitu. Perbedaannya hatinya dia tuh mau ngebuktiin untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Dia akan membuktikan kalau dia bisa sukses dengan gaya dia yang sering berantem itu di alur ke atlet. Jadi dia bener-bener pengen ngebuktiin, gue harus berhasil nih. Dan dia tuh orang satu-satunya yang gimana ya, pengen nunjukin ke orang tuanya. Wah, dia sering cerita, dia pengen ngebahagiain ibunya. Nah itu yang membuat dia benar-benar tajam untuk hal ini ya. Dia mau benar-benar kejar prestasi ini. Itu saya rasa. Kemenangan yang terbesar ya Bang. Satu kayak bisa mengubah derajat orang tua sih Bang. Dari orang tua yang biasa-biasa dilihat anaknya kayak, siapa sih orang tua yang nggak bangga lihat anaknya bisa prestasi walaupun bela diri ya Bang ya. Kayak dulu kayak aku nyusahin gitu Bang, sampai kayak orang tuaku senang lah bisa ngelihat anaknya gini kan, walaupun di bela diri gitu kan Bang. Bisa ngewakilin Indonesia lah, berangkat ke luar negeri. Pernah Bang, pertama kali nonton itu di PON. Itu di PON Ibu. Aduh itu merinding Bang, setiap pertandingan itu merinding. Aku yang tanding nih. Tapi ya kita tahulah suara ibu Bang, orang tua kan, yang teriak-teriak, Leo anak saya dukung gitu kan, sampai aduh bangga gitu loh Bang. Pertama kali bawa orang tua di PON. Dan itu juga puji Tuhan bisa dapat juara 1 kan. Dari situ kayak wah, orang tua aku nih selama ini aku nyusahin, sekarang dia udah bisa senyum lah, tertawa, hatinya senang gitu loh Bang. Jadi satu kebanggaan juga kan sama kita Bang, sebagai anak lah lihat orang tua kita gitu. Harapan saya buat Leo ya semoga mimpinya tercapai. Banyak mimpi-mimpi dia yang belum tercapai, dia banyak cerita ke saya. Harapannya semoga keinginannya bisa jadi juara SS, membuktikan kalau dia itu yang layak diperjuangkan untuk timnya, untuk orang-orang tercintanya gitu. Dan tetap semangat apapun yang terjadi dalam hidup, tetap maju karena berkorban buat keluarga, berkorban untuk orang yang sayang. Tetap semangat dan satu lagi, cepat menikah, itu aja. Pesan saya untuk Leo, tetaplah menjadi Leo seperti yang dulu ya. Apapun, biarpun kamu setinggi langit, ingat bahwa kamu tetap masih injak tanah. Dan jangan lupa sejarah siapa yang membangun kamu dan sejarah siapa yang menemani kamu hingga di ring tertinggi di Indonesia ini. Saya berharap ya Leo seperti Leo yang sekarang gitu. Bisa jaga kedisiplinannya, bisa jaga mentalnya, bisa jaga kualitasnya dia, bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kepada orang tuanya, membuat orang tuanya bangga. Nah itu mudah-mudahan tidak berubah ya. Mungkin nanti dia akan terkenal dari yang sekarang gitu. Saya rasa cuman itu harapan kita ya. Dia fokus apa tujuannya dia datang ke Jakarta dulu. Itu aja. Posisinya yang ada sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi saya bilang, dia nggak perlu kerja di tempat lain. Dia kerjanya di sini udah latihan pagi sore dapat gaji. Dia udah punya kesempatan untuk bermain profesional, untuk dapat misalnya untuk yang bonusnya lah. Belum lagi di amatir juga kan dia nanti ada PON apa itu bonusnya kan besar-besar. Nah ini kan berlaku untuk semua yang ada kawan-kawannya Leo dengan satu timnya Leo. Dan yang perih hidup juga kan bukan cuma Leo, semua juga. Sekarang begini, kalau dia tidak bisa memanfaatkan itu, saya nggak bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi kesempatan yang sudah ada ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rata-rata gini, atlet itu tuh rusak nih, makanya saya wanti-wanti sama Leo, hati-hati begadang, lingkungan,
tahu sendiri, minum, narkoba lah, apa segala macem. Ya dia kan bukan anak kecil. Saya kan nggak perlu, kamu jangan narkoba. Oh gua nggak, lu tahu lu udah tua. Bukan anak kecil yang belasan tahun yang bisa kita kasih tahu tiap hari. Cuman ingat, pada saat lu melakukan satu kesalahan, lu buat tarik balik ke belakang tuh setengah mati. Kesempatan yang lu punya, Leo ngerasain bagaimana dia hidupnya dulu berat. Datang ke Jakarta, nggak tahu mau ngapain, kerja di warteg, perih. Sekarang Leo udah menjadi tim elit kickboxing di DKI, di nasional. Udah dapat orang tahu, kasarannya Leo ketemu orang, Leo foto dong. Zaman dulu siapa mau foto sama Leo? Males, ngeliat juga males, lu siapa gitu. Apakah lu mau kehilangan itu? Nah kembali ke manusianya masing-masing, lu mau kehilangan ini nggak? Apa lu mau mempertahankan ini dan mengangkat lebih? Gini loh, ini masih jauh, Leo itu masih jauh. Ini HSS juga masih berapa kali main, ya kan? Kalau memang selama HSS selalu ada nih ya, tuh. Belum lagi nanti internasional lagi, ada belt lagi, belum lagi kita juga punya panjang sebenarnya. Leo tuh masih 27 paling enggak kalau PON itu kita diamatir, Leo masih bisa dipertahankan selama masih 2 kali PON lagi masih bisa. Belum SEA Games. Dia ngerasain dia nggak punya uang sama sekali, datang ke Jakarta makan mikir, mau ngapa-ngapain berhitung, buka dompet lihat hitung, nggak ada isinya juga dihitung sama dia. Saking dia harus bener-bener. Terus sekarang dia bisa dibilang tempat tinggal di ibunya sendiri. Dia bisa beli pada saat dapat bonus, dia bisa beli apa yang dia mau tanpa dia mesti izin sama orang. Mau makan yang dia suka, dia bisa tinggal makan yang dia suka. Dia mau latihan, udah ada di gajinya. Mau tanding, udah yang ngurusinnya. Itulah yang saya bilang, saya mau ngurusin orang yang cuma mau diurusin. Kalau nggak mau diurusin silakan. Saya nggak mau pertahankan, nggak masalah. Tapi apa yang lu terlalu banyak kehilangan? Keluarga, penghasilan, naungan, tempat tinggal, lingkungan. Selama ini dia bertahan di sini dengan baik, artinya kan semua kan dia cocok. Ya buat teman-teman ada adik-adik lah yang ada di kampung, yang kayak aku dulu nih yang berantem nyusahin orang tua. Suatu saat saya juga udah ngalamin nyusahin orang tua itu gimana. Tapi saya juga berpikir kayak sampai kapan aku nyusahin orang tua dan sampai kapan kalian nyusahin orang tua kalian. Kalau selagi ada peluang yang bisa membanggakan orang tua kalian, kalian ambil. Jangan kalian sia-siain peluang kalian gitu. David Leonardo adalah pengingat bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Dari pesisir Toba hingga gemerlap kota Jakarta, ia membuktikan bahwa luka bisa diubah menjadi kekuatan, dan pelarian bisa diakhiri dengan sebuah kemenangan.